Kita menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, Tawarnya ya di survei dulu. telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah ya, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Jokowi mulai bereaksi ya. Seolah-olah mereka menjadi pahlawan yang sangat luar biasa. Padahal ya, 3 hakim menyatakan ada intervensi Jokowi. Bagaimana cawe-cawe untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ini Jokowi mengatakan putusan MK final dan mengikat. Tuduhan curang intervensi pemerintah tidak terbukti katanya. Tapi padahal ada 3 hakim begitu kan ya yang beda pendapat di situ begitu. Dan itu menjadi tolak ukur kita bagaimana 3 hakim sebagai bentuk menelusuri bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian. Dan ini yang seharusnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi katanya begitu kan. Tapi sayang ya, kekuatan Jokowi sudah berada di atas angin katanya. Dan kabarnya tudingan-tudingan selama ini kepada Jokowi banyak sekali. Ada menelpon MK lah, ada ini dan itu dan sebagainya. Ya, biar masyarakat yang bisa menilai ini semua begitu. Saya kira dengan apa yang disampaikan dari seorang Jokowi selama ini begitu kan ya kepada masyarakat, mereka sudah mulai berani begitu mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ini keputusannya mengikat, tidak bisa diganggu-gugat. Ya, anggaplah suara Tuhan. Tidak bisa diganggu-gugat ya. Dengan adanya seperti ini saya kira menganggap bahwa adanya spekulasi yang ada begitu kan ya. Maka saya pribadi mengapresiasi dari 3 hakim itu, dan putusan apapun yang terjadi selama ini semoga saja doakan kita bersama siapapun pemimpinnya begitu kan ya, semoga memberikan ketegasan bagi bangsa kita kepada rakyat Indonesia ya, terutama dengan apapun yang terjadi. Bahwa kalau tuduhan-tuduhan seperti itu tidak melanggar, intervensi tidak melanggar, dugaan-dugaan kecurangan tidak melanggar, ya biar masyarakat yang bisa menilai ini semua. Jangan-jangan nanti yang penting menang di KPU. Nah itu yang berspekulasinya begitu. Maka dengan seperti ini Jokowi bisa bisa leluasa mereka mengatakan bahwa ini bukan kecurangan ya. Dan bahkan itu sudah ada undang-undangnya. Dari 5 hakim kan sudah jelas ya, mereka memutuskan bersifat undang-undang. Dari 3 hakim juga yang kemudian ada intervensi Jokowi untuk menangkan Prabowo Gibran, ada undang-undangnya juga begitu. Karena ya kalah di DPR, maka kita harus ya hormati satu sama lain. Dalam artian bahwa siapapun yang terjadi, siapapun yang menang, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan di situ. Tapi nampaknya masyarakat masih belum puas dengan adanya spekulasi seperti ini begitu kan ya. Mari kita baca komentar-komentar dari netizen. Ini Jokowi, putusan MK final dan mengikat tuduhan curang dan intervensi pemerintah tidaklah terbukti. Bahkan ya tumben komentar tentang putusan pengadilan. Jadi inilah 3 hakim yang kemudian paling kuat begitu kan, punya hati nurani ya di Mahkamah Konstitusi ya, karena mereka kalah begitu ya, setidaknya mereka ya bagaimana lagi begitu karena keputusan dan alurnya seperti itu begitu kan. Saya kira saya kira 3 hakim ini harus diberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Masih ada hakim yang kemudian masih peduli terkait dengan
rakyat Indonesia terkait dengan pemilu ini. Benar kata ya Adi Masardi, pendukung Prabowo yang mengaku mantan aktivis 98 seharusnya mendatangi makam Soeharto. Minta maaf lah kira-kira seperti itu. Tapi nampaknya dengan adanya seperti ini maka saya kira jurus Jokowi sudah mulai keluar di situ begitu. Salah satunya nih, pertimbangan hukum dari Hakim MK seakan-akan menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah saat ini tidaklah terbukti. Tidak terbukti ya guys, katanya begitu. Padahal bukti itu sudah diperlihatkan di situ begitu kan. Ya, bukti itu sudah ahli dan saksi sudah dijelaskan di situ begitu. Ya, karena mungkin ya kalah nasib atau bagaimana, tapi yang jelas bagi kami adalah ketika kita amati betul begitu kan ya nuansa-nuansa seperti ini, maka ya bagaimana lagi begitu, karena keputusan itu bersifat mutlak di Mahkamah Konstitusi ya, bersifat tidak bisa diganggu gugat. Saya kira ya oke lah, kita ucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran atas kemenangan di Pilpres ini begitu kan ya, walaupun hasilnya masih banyak yang kemudian ya digugat hari ini begitu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting, dan bahkan surveinya keluar hari ini begitu. Surveinya mereka mengatakan bahwa kepuasan Jokowi sudah 70,7%. Kenapa begitu kan ya? Survei keluar, ini keluar, dan semuanya keluar begitu ya, untuk mendorong ya, untuk membersihkan nama-nama Jokowi sebenarnya. Orang akan berspekulasi seperti itu ya. Ini, Jokowi putuskan MK final dan mengikat tuduhan curang dan intervensi pemerintah tidaklah terbukti. Ini, Presiden RI Joko Widodo yang menyebutkan pemerintah menghormati putusan sidang Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden di Pilpres 2024. Diketahui gugatan PHPU Pilpres 2024 tersebut dimohonkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Ganjar Mahfud. Tanggapan Jokowi tersebut disampaikan saat diwawancari wartawan di SMK 1 Rangas. Bahkan dia mengatakan Jokowi juga menyebut pertimbangan hukum dari Hakim MK seakan menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah saat ini tidaklah terbukti. Tuduhan yang dimaksud Jokowi seperti intervensi aparat sampai politisasi bantuan sosial. Padahal 3 hakim itu sudah beda pendapat begitu kan. Artinya kalau beda pendapat kan ada kemungkinan begitu kan. Ya, ada kemungkinan di situ begitu. Jadi mungkin seorang Jokowi ya boleh-boleh aja mengambil dari 5 hakim di situ pendapatnya. Tapi kalau dia di 3 hakim kan beda pendapat. Di Mahkamah Konstitusi itu biasanya kan tidak beragam, satu visi mereka begitu kan ya, satu pendapat. Tetapi kenapa sekarang ini kok ada 3 pendapat yang ada 3 hakim yang kemudian beda pendapatnya ya berbeda dari 5 hakim tersebut begitu. Saya kira ini yang akan menjadi gorengan begitu kan ya, menjadi kritikan di situ. Bahkan ini ia kemudian mengajak semua pihak bersatu ya setelah putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan itu Jokowi pun menyebutkan bahwa pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintah sekarang hingga ke pemerintahan baru. Saatnya bersatu bekerja membangun negara kita dan memerintah pendukung proses transisi dari pemerintah sekarang nanti pemerintah baru. Sekarang MK sudah tinggal nanti penetapan KPU besok, kata Jokowi. Ya, kita tunggu saja bahwa KPU akan mengumumkan hal itu begitu kan ya. Bahkan PDIP sudah mulai ke sana kemari. Ada apa begitu? Mau digugat ke PT UN dan sebagainya. Bahkan MK menyatakan seluruh dalil permohonan sengketa tidak beralasan menurut hukum, sehingga majelis hakim menolak permohonan para pemohon itu kepada seluruhnya. Jadi pemilu hari ini menurut saya pribadi paling agak gimana begitu kan ya. Saya kira masyarakat Indonesia akan melihat norma-norma yang ada selama ini. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana dengan yang lain. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.